Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Zikrillah, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya, Ais Lesiani, akan menyampaikan materi dari kami, yaitu tentang Al-Kulliyatul Khamsah. Untuk materi yang pertama, saya sendiri yang akan membacakannya. Pengertian Al-Kulliyatul Khamsah. Kulliyatul Khamsah atau term universal merupakan salah satu pembahasan dari lafaz atau kata. Pembahasan lafaz ini terdiri dari pengertian, pembagian lafaz, dan Kulliyatul Khamsah. Kulliyatul Khamsah adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjek atau cara menerangkan sesuatu. Kulliyatul Khamsah disebut juga dengan term. Term yaitu kata atau susunan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Dalam buku Al-Sulam Al-Munarraq terdapat petunjuk bahwa jins atau jenis adalah jauhar, jism, nami, hayawan, nau adalah insan, hindun, zaid, mustafa. Jenis terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ialah jins ali atau ba'id. Jins ali atau ba'id yaitu jenis yang tidak ada lapisan di atasnya, hanya ada lapisan-lapisan jenis di bawahnya. Contoh, jauhar, di atas lafaz kulli jauhar tidak ada lagi jenis, tetapi di bawahnya terdapat beberapa jenis, yaitu jins, hayawan. Macam-macam al-kulliyatul khamsah dalam kitab Jawahirul Balaghah. Yang pertama, lafaz kulli dzati atau zat substansi. Lafaz kulli dzati adalah lafaz yang menunjukkan kepada mahiyah atau hakikat sepenuhnya, dan kepadanya diajukan pertanyaan, apa dia? Kemudian ada jins atau jenis, genus. Jins atau jenis adalah lafaz kulli yang mempunyai beberapa jenis, substansi-substansi hakikat yang berbeda, dan terdapat persamaan. Kulli ini patut digunakan sebagai jawaban pertanyaan, atau lafaz kulli yang di bawahnya terdapat lafaz-lafaz kulli yang mempunyai makna yang lebih khusus. Dengan kata lain, jenis adalah term yang menyatakan hakikat suatu barang tetapi sebagian saja, belum melukiskan hakikat yang sempurna. Yang kedua, jins wasat atau mutawasit. Jins wasat atau mutawasit atau jenis antara, yaitu lafaz kulli yang di atasnya terdapat jenis dan di bawahnya terdapat jenis. Contoh, an-nami, tubuh yang berkembang. Di bawah nama ada jenis yaitu hewan, dan di atasnya ada pula jenis yaitu jisim. Yang ketiga, jins safil atau qarib. Jenis safil atau qarib yaitu lafaz kulli yang tidak ada jenis di bawahnya, tetapi di atasnya terdapat beberapa jenis. Contoh, hewan, di bawah hewan sudah tidak ada jenis lagi, yang ada hanyalah nau, yang ada hanyalah manusia, kambing, kerbau, lembu, dan lain-lain. Kesemuanya itu hanyalah bagian dari hewan atau nau minal hayawan. Yang B, nau atau spesies. Nau menurut bahasa adalah macam atau jenis. Secara mantik, lafaz kulli yang masdaknya terdiri dari hakikat-hakikat yang sama. Nau atau spesies adalah lafaz kulli yang mempunyai cakupan terbatas, yaitu afrod yang bersamaan hakikatnya, seperti lafaz insan yang masdaknya Ali, Mustafa, dan Amin. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Is Lesiani. Kepada saudari Is, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Zikrillah, yaitu pembagian na'u. Na'u terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada na'u hakiki, yaitu lafaz kulli yang berada di bawah jenis sedang masdaknya merupakan hakikat yang sama. Na'u hakiki ini tidak ada lagi di bawahnya kecuali zaiznya. Contohnya adalah insan. Yang kedua ada na'u idofi, yaitu lafaz kulli yang berada di bawah jenis baik hakikatnya ataupun tidak. Jenisnya yaitu hayawan. Contohnya yaitu hayawan. Na'u idofi tersebut terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada safil, yaitu
lafaz kuli yang tidak ada lagi di bawahnya kecuali substansi juz'iyahnya. Contohnya seperti insan. Yang kedua ada mutawasit, yaitu lafaz kuli yang di bawahnya terdapat na'u dan atasnya terdapat na'u. Contohnya seperti hayawan dan al-nami. Dan yang terakhir ada ali, yaitu lafaz yang tidak ada lagi di atasnya kecuali jenis ali. Contohnya al-jismu. Yang ketiga ada fasol atau sifat pembeda. Fasol adalah term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat yang lain yang sama-sama terikat dalam satu jenis. Contohnya, manusia adalah binatang. Fasol tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fasol qorib. Fasol qorib adalah ciri yang membedakan sesuatu dari suatu yang menyamainya dalam jenis yang dekat. Contohnya, dapat berpikir adalah fasol qorib yang bagi manusia yang membedakannya dari yang menyamainya dalam satu jenis hayawan. Yang kedua ada fasol ba'id. Fasol ba'id adalah ciri yang membedakan sesuatu dari sesuatu yang menyamainya dalam jenis yang jauh atau ba'id. Contohnya, merasakan perasaan adalah fasol ba'id bagi manusia yang membedakannya dari hewan. Yang kedua adalah lafaz kulli ardi atau sifat atau aksidensi. Lafaz irdi ini terbagi menjadi dua. Ada irdihas atau hasoh atau proprium. Irdihas adalah sifat tambahan yang hanya berlaku satu zat tertentu atau term yang menyamakan sifat hakikat dari suatu spesies sebagai akibat dari contoh pembeda yang dimilikinya. Contoh sifat pembeda yang dimiliki manusia adalah berpikir. Dan yang kedua adalah ardiam atau ardoam atau aksidentia. Irdiam adalah sifat tambahan yang dapat ditemukan pada beberapa zat atau golongan. Contohnya seperti sifat melihat pada manusia ini juga dimiliki oleh hewan yang lain. Kesimpulannya yaitu kuliatul homs adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjek atau cara menerangkan sesuatu. Kuliatul homs disebut juga dengan frame, yaitu kata atau susunan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Macam-macam kuliatul homs ada. Pertama kuliatul zati, terdiri dari a, jins atau genus atau jenis. Yang kedua ada na'u, kelas atau spesies. Yang ketiga adalah fasol, ada sifat pembeda. Yang kedua adalah kuli irdi, yang dibagi dua, ada hasil sifat khusus. Dan yang B, amah. Begitulah materi yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.